kayaknya kita bisa ngobrolin iman dan perjalanan iman itu lebih enak nggak sih? Betul, konten. Ya. Kalau onat ya itu. Onat. Kalau lu mau adu mekanik, Iya. itu outputnya. Iya. Dikasih makan oleh Rasulullah. Di mulutnya Muhammad itu penyihir, pembohong, pendongeng. Dia itu adalah merupakan orang yang keji, orang yang hina, tidak patut kalian percaya. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantic Reaction. Nah, hari ini kemudian kita akan menyaksikan satu video dari channelnya Samuel Chris. Pertanyaannya di dalam judul tersebut, jadi yang masuk surga siapa? Islam atau Kristen? Bersama Habib Jafar dan Pastor Brian Siyawarta. Nah, bagaimana kemudian mereka akan adu mekanik? Mari sama-sama kita saksikan di dalam video berikut ini. Let's go. Itu raja dan Tuhan yang sebenarnya. Jadi coba. Nggak tahu Ya. Pasti. Meneliti musuh ini. Tapi cara pikir yang kayak gue bakal jelasin sampai otak lu tuh ngerti bahwa Tuhan Yesus tuh raja dan Tuhan yang sebenarnya. Jadi coba mengengage kepala. Tapi padahal yang tadi Habib bilang, kalau kita ngomongin sesuatu yang subjektif, gue selalu bilang gini, gue bilang karena nggak ada yang peduli apa yang lu percaya. Nggak ada yang peduli. Gue tanya, kalau lu punya teman yang Islam, Buddha, Hindu, lu peduli nggak apa yang mereka percaya? Enggak. Iya. Kenapa? Karena bagi lu itu kan salah. Iya. Ya udah. Terus ngapain lu ngasih tahu orang apa yang lu percaya? Betul. Tapi gue bilang, lu kasih tahu orang apa yang lu alami. Nah, itu nggak bisa dibantah. Iya. Kalau lu bilang, yang tadi kan dia bilang, oh sejak gue memeluk agama ini, sejak gue kenal Tuhan Yesus, hati gue damai. Sejak gue ada Tuhan Yesus, gue berasa kalau ada masalah gue nggak sendirian. Kan nggak mungkin dibilang, oh enggak, itu setan, itu bukan, itu nggak. bisa, Pengalaman itu pribadi nggak. Enggak, itu adalah setan. Tapi kalau di ajaran kita diajarin kayak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya dikatakan bahwa ketika syaitan meminta pamit kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menyesatkan khalifah yang telah diciptakan oleh Allah, yaitu manusia. Tidak lupa juga Allah memberikan segala tipu daya dan juga kekuatan yang diinginkan oleh syaitan. Misalnya, kekuatan dia bisa berada di dalam menggebu-gebu darah manusia saat mereka marah, ataupun membutakan mata suami ataupun istri saat mereka bertengkar, hingga kemudian mereka mampu bercerai. Begitu juga ketika ada orang yang goyah imannya, hingga kemudian memilih murtad, hingga kemudian dia melakukan segala upaya agar orang tersebut mendurhakai Allah. Misalnya, dalam beberapa kasus kesaksian daripada murtadnya seseorang, biasanya bertemu dengan bayangan rambut gondrong dan mengatakan, akulah jalan kebenaran, aku Yesus. Ya kan? Ataupun kalau kalian ragu dan condongnya ke Buddha, maka dia akan memasuki mimpi kalian ataupun menyamar jadi sesuatu dalam berbentuk bayangan atau apa, membayangkan Gautama hingga kalian memilih Buddha misalnya. Yaitu keyakinan Islam bahwa kami diajari bahwa satu teori terhadap adanya bisikan syaitan untuk mendurhakai Tuhan, yaitu dengan celah. Syaitan itu bisa melakukan tipu daya apapun, yang penting mendurhakai Allah. Maka dari itu keimanan muslim itu tebal saat mereka paham hadis Rasulullah yang ini, bahwa jikalau ada kemudian kamu bertemu satu bayangan dan itu berwujud sesembahan lain selain Allah, maka waspadalah, bisa jadi itu tipu daya setan yang diwartakan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadisnya. Jadi berhati-hatilah. Karena kalau kita meninjau dunia saat ini dengan banyaknya agama, dengan 5 agama besar, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, kita melihat, pertanyaan saya kepada kalian semua yang menonton video ini, benarkah orang Hindu juga pernah memimpikan Tuhannya? Misalnya memimpikan Dewa Laksminya, memimpikan Dewa Brahmananya, memimpikan Dewa Krishnanya, memimpikan Dewa-Dewa Wisnunya. Benar? Benar. Kalau seandainya mimpi kamu terhadap Yesus, kalau seandainya kamu melihat bayangan yang berupa layaknya Yesus,
kenapa yang datang kepada orang Hindu mimpinya bukan Yesus, justru yang datang Tuhan yang mereka afirmasikan di dalam pemahaman mereka. Lalu apakah ini akan mengkonfirmasi bahwa Islam apa yang diberitahukan oleh Rasulullah itu jitu dan on target? Diberitahukan bahwa iblis meminta ingin menyesatkan manusia dan meminta segala kekuatan di balik penyesatannya Allah berikan untuk menunjukkan apa? Jikalau itu pilihanmu iblis, oke, silahkan. Aku ingin melihat di balik ikhtiar, di balik free will yang kuberikan kepada manusia, dengan otaknya itu memilih antara baik, memilih antara buruk, memilih antara benar, memilih antara salah. Maka kita lihat, maka apakah iblis yang dibenangkan ataupun hati nurani dan akal terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalau kita menanyakan kepada Bante Buddha, kepada orang yang menyembah Gautama dalam keimanan Buddha, mereka juga ada yang namanya memimpikan Tuhannya. Dan bahkan mereka juga ada yang namanya melihat bayang-bayang layaknya Tuhan mereka. Lalu kalau Yesus menjadi ajaran yang benar, kenapa yang datang kepada orang Buddha, kenapa yang dimimpikan pada orang Buddha justru Gautama yang mereka yakini, bukan Yesus? Menunjukkan ini adalah satu pemikiran kritis yang mungkin kita sama-sama sadari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi, bahwa beliau tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena yang datang kepada beliau dan apa yang beliau utarakan sesuai daripada ilham Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi, bahkan segala teori tentang penyesatan iblis beliau ketahui. Dan kemudian beliau beritahukan kepada kita semua agar kita semua mewanti-wanti daripada setiap penyesatan yang berusaha iblis lakukan terhadap kita, agar kita tidak senantiasa terperdaya. Sekarang melalui ketenangan hati, ingat, iblis itu mampu membutakan mata sehingga tak nampak lagi yang benar. Itu dalam teologi Islam. Iblis itu mampu masuk ke dalam aliran darah manusia untuk membawaki manusia kepada marah, membawaki manusia dengan stabilnya darah untuk merasa tenang. Misalnya, dulu Anda beragama Islam. Saat Anda beragama Islam, Allah berikan Anda ujian. Karena dalam teologi Islam bahwa bumi ini adalah tempat sijnul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul lil kafirin, surga bagi orang yang tak menyembah Allah. Kenapa Bang Daman filosofinya ini menjadi surga mereka? Karena Allah tak mau punya utang. Saat kemudian orang kafir itu melakukan yang namanya kebaikan, Allah pasti membalaskan setiap kebaikan yang mereka lakukan itu persis langsung di dunia. Kalau mereka berbuat baik terhadap sesamanya, maka Allah akan balaskan di dalam dunia ini, yaitu menggantikan dengan kekayaan ataupun keinginan apapun yang mereka mau. Makanya jangan kita heran orang yang tidak menyembah Allah, kenapa mereka hidup makmur. Kita harus tahu bahwa Allah membalas mereka dunia. Tapi kepada orang muslim, Allah jadikan ini sebagai penjara, tempat ujian demi reward terbesar, yaitu surga Jannatun Naim. Masya Allah, luar biasa. Semoga kemudian kita bisa bertemu di sana semuanya, teman-teman sekalian. Lalu melalui kesaksian, misalnya orang kesaksian, kenapa setelah saya bertemu Yesus dan saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, hingga kemudian saya menjadi tenang. Sekarang, andaikan saya tanya kepada kalian, kalau kalian ada di surga, kalian tenang nggak? Pasti, karena namanya surga. Kalau namanya neraka, pasti kalian itu tidak akan tenang di dalamnya. Tapi itu namanya surga, pasti kalian tenang. Dikatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatu lil kafirin. Wa jannatu lil kafirin. Wa jannatu lil kafirin. Surga bagi orang-orang kafir. Maka jangan heran setelah kamu kafir. Apa itu kafir? Keluar daripada kebenaran, menutup diri daripada kebenaran. Maka jangan heran ketenangan ada padamu. Oke? Karena sesuai, berarti menunjukkan apapun yang diwartakan melalui firman ataupun hadis, tidak ada satu titik pun meleset daripada apa yang diwartakan. Oke? Kita
lanjutkan. Kalau kita bilang tenang, ya tidak luput pula orang-orang yang dulunya dia beragama selain Islam, setelah memeluk Islam, misalnya ya, seperti mu'alaf yang ada, yang internasional lah, mu'alaf internasional lah kita bilang. Misalnya di dalam beberapa video saya, mereka yang dulunya hidup bergelimpangan harta, mereka menumpuk uang-uang haram mereka di belakang rumah. Bahkan mereka bertato, bahkan mereka bermain wanita, mereka pesta alkohol setiap malam. Hidup mereka bebas, dikelilingi 10-20 wanita, itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Tapi ketika kemudian mereka dikekang di dalam Islam, ya, mereka dikekang di dalam Islam, pengakuan mereka justru jadi lebih tenang. Mereka yang tadinya hidup bebas, yang tadinya uangnya banyak, yang tadinya uang bisa dicari dengan segala cara baik halal maupun haram, dari bisnis narkoba ataupun apapun itu, tiba-tiba dikekang oleh Islam. Bermuamalah kamu dengan baik, ada halal, ada haram, maka dituntut kamu untuk mencari rezeki yang halal. Islam. Tapi mereka merasakan ketenangan. Saat mereka dulu bebas dengan yang namanya wanita, mereka berparti ria, hingga kemudian mereka lebih memilih Islam yang tidak boleh bermain wanita sembarangan ataupun disebut dengan zina. Untuk menunjukkan apa? Ketenangan itu adalah dirimu yang ciptakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah klaim setiap manusia adalah jiwa yang tenang. Tenangnya bagaimana? Ketika dia tidak punya kekhawatiran, ketika dia punya rumah untuk dia kembali, ketika dia punya segala sesuatu tempat dia meneduh, tempat dia kembali, tempat dia mencurhatkan semua realitas kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan, apa sih yang membuat diri kita untuk menjadi pribadi yang tidak tenang? Ya, saat kita memikirkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu, kalau aku dapat ini, nggak dapat itu. Itulah yang mengekang hidup kita hingga kita mendapati kesulitan. Padahal Allah bilang, irji'i, kembali kepadaku, pasti kalian tenang. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahwa setiap ada masalah, aku yang jamin masalahmu selesai. Tugas kamu satu, irji'i, kembali kepadaku. Hanya itu yang diinginkan oleh Allah. Datang dan kembali kepadaku, ceritakan bahwa kamu hamba yang lemah, maka aku akan siapkan bagaimana masalahmu akan selesai. Itulah kalau di dalam Islam. Maka ketenangan, mau kita ateis pun, ya, mau kita bilang bahwa ketenangan itu hak semua orang, bukan karena beriman kepada satu agama. Apa syaratnya? Tidak terbeban dengan pikiran, tidak terlalu ada yang dipikirkan, hidup dengan tenang, berbuat baik kepada setiap manusia, tapi berbicara tentang mencari Tuhan, bukan sekedar tentang ketenangan. Tentang apa? Tentang saat kemudian kamu diberikan satu pemutusan hidup, yaitu mati. Kira-kira mati ini langsung jadi debu tanah dan lenyap tanpa apa-apa? Ataukah justru mati ini merupakan pelajaran? Ada yang lebih berhak dituju daripada apapun yang kamu tuju di dunia ini. Menunjukkan apa buktinya? Kamu mencari ini, mencari itu, membangun ini, membangun itu, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu. Tapi ketika Allah cut semuanya dengan kematian, lalu di mana apa yang telah kamu kumpulkan? Lalu di mana apapun yang telah kamu cari? Jikalau mati masih mengekang kehidupanmu dan memutuskan setiap harapanmu, untuk menunjukkan bahwa kehidupan setelah mati ada kehidupan yang lebih berarti, maka itulah hati-hatilah. Jika kalau kamu menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan, maka kamu keluar daripada jalan yang harusnya kamu tapaki dan membawakimu kepada alam yang tenang, dan itu sifatnya selamanya, tanpa ada lagi yang namanya masalah hidup. Itu yang harusnya ditentukan oleh setiap manusia. Sama kronologinya seperti gini.
ketika Anda mengenal satu sosok namanya Bu Susi adalah ibu dari saya. Ketika saya menjabarkan Bu Susi itu adalah merupakan orang yang baik dengan segala buktinya, dengan segala kesaksian, dengan segala narasi-narasi tentang kebaikan Bu Susi, lalu kemudian Anda lebih percaya 7 tulisan yang menyematkan kegabrulan tentang Ibu Susi tersebut, mengatakan beliau perampok, beliau pembegal, beliau tukang ngutang ini dan segalanya, padahal mereka tak punya bukti. Untuk menunjukkan apa? Apakah kita bisa bertoleransi kepada pemfitnah Ibu Susi? Tidak bisa. Untuk menunjukkan bahwa fitnahan mereka yang mereka alamatkan kepada Ibu Susi itu bukan Ibu Susi yang sebenarnya, melainkan tebak-tebakan semata. Lalu apakah Ibu Susi bisa ridho, bisa senang dengan apa yang mereka fitnahkan terhadap Ibu Susi? Tidak mungkin. Lalu percumalah mereka memfitnah Ibu Susi, sedangkan mereka tersesat tentang siapa sebenarnya Ibu Susi. Begitu juga Tuhan. Saat kemudian kamu memilih satu agama yang di dalam agama tersebut menyuguhkan Tuhan yang bukan Tuhan yang sebenarnya, ingat, ibadahmu, kebaikan, apapun yang kamu lakukan di dunia ini tidak tertuju kepada sesuatu apa yang pantas sebenarnya kamu tuju. Yakinlah hal tersebut. Maka berhati-hatilah dalam menentukan pilihan apalagi tentang agama. Walaupun agama yang ada di dunia ini begitu banyak, tapi yakinlah Tuhan itu satu. Maka kalau Tuhan itu satu dan cuma dia satu, sosok yang sebenarnya, satu realitas yang sebenarnya, maka carilah realitas sebenarnya tentang penjabaran siapa dirinya. Maka pasti kalau dia satu-satu saja penjabarannya benar, maka kalau dia satu maka satu saja eksistensi yang benar, maka satu saja entitas yang benar. Maka setiap apa yang dijabarkan oleh manusia, patutnya kamu meneliti apakah tertuju kepada entitas yang dimaksud, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka pikirkanlah kamu punya akal. Saat kamu berani bilang Tuhan itu kuat, tolakkan kalau ada diksi yang mengatakan lemah. Kitab suci mengatakan dia lemah, dengan menobatkan dia menjadi sesuatu yang lemah, maka tolakkan. Karena begitu kamu ngomong Tuhan itu maha kuat, maka tertolaklah Tuhan maha lemah. Oke? Saat kamu mengatakan dia sang maha awal, maka tolaklah segala narasi, segala apapun yang dinamakan kitab suci yang mengatakan dia itu dilahirkan. Menunjukkan apa? Pasti ada awal, karena yang namanya dilahirkan pasti berawal, maka berawal mengalahkan arti maha awal. Sama seperti saya sebutkan kata kanan, maka mengalahkan kata kiri. Maka ketika saya sebut kata kiri, tidak mungkin itu adalah kanan. Ketika saya sebutkan maha awal, maka tidak mungkin dilahirkan. Maka ketika dilahirkan, tidak mungkin dia maha awal. Begitulah cara akal manusia berpikir, kalau kemudian dia mau kembali kepada ketuhanan yang benar. Akan tetapi apa yang meracuni otak manusia? Pertama, keturunan. Yang kedua, ketika mereka rentan membela apa yang mereka yakini, lupa menggunakan titipan daripada Tuhan Sang Maha Benar itu, yaitu akal menjadi pembanding di antara baik dan buruk, pembanding di antara sesat dan benar, yaitu akal. Jadi apapun yang dikatakan sebagai kitab suci, tapi kalau itu menyalahi akal, maka tolakkanlah. Maka bukanlah itu yang sebenarnya. Karena akalmu menjadi pembanding daripada yang dinamakan kebenaran. Maka jikalau apa yang ada di dalam otakmu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, percayalah akalmu daripada tulisan yang disebut kitab suci tersebut, untuk menunjukkan bahwa inilah titipan Tuhan yang paling istimewa untuk kamu membenarkan, untuk kamu membedakan antara sesat dan benar. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Ada yang bisa tolak kan? Dan kalau kita sebagai umat beragama tidak saling adu mekanik mencoba mengalahkan pemikiran dan teologi masing-masing, tapi berbagi dari hati ke hati, kayaknya kita bisa ngobrolin iman dan perjalanan iman itu lebih enak nggak sih? Betul. Karena menurut gua gini kan, dengan ngobrol seperti ini itu ada minimal 2 manfaat yang kita dapat. Pertama, kita akan menguji
kebenaran yang kita yakini. Nah, mantap. Sehingga kebenaran yang kita yakini itu bukan lagi berstatus warisan dari orang tua. Nah, benar, Bib. Tapi Mantap, Bib. kedaulatan yang kita pilih sendiri. Iya. Karena gua misalnya udah ngobrol dengan semua pemuka agama, dan ketika gua menyebut diri gua Muslim, gue yakin karena gue udah tahu agama lain. Sejauh yang gua jalan-jalan ke agama lain, itu pun dari orang yang kompeten. Ya. Kalau Onat ya itu Onat lagi. ngobrol sama romonya Onat, sama Pendeta Yeri, kemudian Bante Dira dan lain sebagainya. Yang kedua, gua akhirnya jadi mengenal sehingga kemudian gua jadi bisa mengerti kenapa. Tunggu. Kalian harus paham dulu statement pertama daripada Habib Jafar. Statement pertama daripada Habib Jafar. Beliau ingin menyampaikan kepada kita, ketika beliau duduk sebagai Islam di depan pemuka-pemuka agama yang bukan Islam, beliau pede dan berani. Kenapa? Beliau berhasil mempertanggungjawabkan dan beliau berani mempertanggungjawabkan keimanannya. Apa yang beliau bawa? Logika. Karena apa yang beliau sadari? Bahwa pemuka agama selain Islam, pasti kita ini saat kita duduk dengan pemuka agama lain yang bukan Islam, kita nggak akan pernah menyatu dari yang namanya kitab suci. Kenapa? Kita tidak percaya Bible. Mereka tidak percaya Al-Quran. Kita tidak percaya Weda. Penganut Weda tidak percaya kitab Al-Quran. Tapi ingat, mau Bante, mau ulama, mau pendeta, mau pastor, mau apapun itu dalam menjadi otoritas tertinggi daripada penjabaran keagamaan, mereka akan bersatu pada satu titik, yaitu akal. Jadi seperti narasi Habib Jafar, bahwa beliau berani duduk karena beliau mau mempertanggungjawabkan Islam ini karena apa yang kalian punya, bukan tentang apa yang aku punya. Maksudnya bagaimana? Aku punya Islam dan aku yakin Islam, maka kita kekeh bahwa aku punya Islam, kalian harus yakin seperti aku. Tidak bisa. Tapi kita harus menjabarkan Islam sesuai apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya? Apakah mereka punya Al-Quran? Tidak. Tapi mereka pasti punya akal di luar agama warisan yang kita yakini. Begitu juga kepada mereka. Andaikan ingin membahas ketuhanan yang benar, maka mereka harus berani duduk selayaknya Kristen. Jangan menjual isi kitab suci mereka, jangan menjual isi kitab kita, tapi juallah isi pemikiran mereka. Kenapa mereka bisa yakin bahwa apa yang mereka tuhankan itulah Tuhan yang benar. Itulah mekanisme cara berpikir. Jadi apa yang kamu yakini benar, tunjukkan kepadaku bagaimana aku bisa berpikir sama sepertimu, agar aku kemudian bisa beriman sama seperti apa yang kamu imani. Benar apa kata Habib Jafar? Saat kita duduk, kita harus pede bahwa kita punya Islam. Bagaimana saat kamu yang bukan Islam punya akal sama sepertiku? Ayo kita berpikir bersama. Dan saat kita berpikir, inilah Islam. Yang penjabaran Islam ini ada di dalam otak. Itu yang harus dikejar. Mantap, luar biasa Habib Jafar. Apa lu mengimani seperti itu? Bahwa ternyata di dalamnya, meskipun bagi gua itu bukan satu kebenaran, tapi ada banyak kebaikan yang akhirnya gua bisa toleran sama orang-orang yang berbeda. Karena kan kita akan cenderung membenci sesuatu yang tidak kita ketahui. Iya, benar, ya kan? benar. Kayak gini deh, misalnya lu gak tahu tuh saklar itu nyetrum apa enggak, lu akan menjauh takut, tuh. Tapi ketika lu tahu, ya lu akan pegang, atau lu akan manfaatkan itu dan lain sebagainya. Makanya bener, gue setuju bahwa yang lebih orang ingin tahu dan yang lebih powerful kalau lu mau adu mekanik, itu outputnya. Bukan apa yang lu yakini, tapi setelah lu meyakini itu jadi apa untuk diri lu dan untuk orang lain maupun alam semesta. Apa nih? Karena Nabi Muhammad tuh ya, mayoritas membuat orang itu tertarik kepada Islam dan masuk kepada Islam itu bukan karena debat, karena kehidupan pribadi dia. Ada yang karena ngobrol, kayak Sayyidina Salman Al-Farisi, karena dia dari Persia yang
sangat mengagungkan rasionalitas, Iya. ngobrol tuh. Iya. Tapi rata-rata kayak Sayyidina Bilal itu enggak, karena ngelihat wah ini sosok keren banget. Iya. Diludahi, dicaci maki, dilempar batu, ngebalesnya dengan cinta dan senyuman. Iya. Benar. Gue pengen nih healing kayak gini, healing Iya, kayak iya, gini. iya. Masuk ke Islam. Begitu juga kan Yesus kan Iya. ginilah cerita tentang Yesus paling populer yang Iya. gua dengar. Gua nih kan jauh banget ya dari Yesus ya. Iya Iya kan? banget Karena kan gua suaranya. Muslim, Arab, Iya, ya. iya, iya. Tapi cerita yang pertama mungkin dan paling gua dengar tentang Yesus ya bahwa beliau ditempeleng pipi kanan, ngasih pipi kiri. Iya, iya. Cerita yang Udah beda, Bib, udah beda. Sekarang tempeleng pipi kanan, lapor polisi, lapor Polda Sumut. Noh, tuh si Dosmas sejabat. Udah beda, Bib. Udah beda sekarang, Bib. Nggak bisa lagi itu. Nah, nggak bisa dipakai. Karena di ajaran Rasulullah mengajarkan rasionalitas. Bahwa bersabarlah kalau bukan dalam konteksnya. Misalnya, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu gak mungkin. Tapi Rasulullah mengajarkan tampar pipi kiri, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu balas, pergi dan hindari. Bukan malah ngasih, ya itu gak ada. Nggak ada kayak gitu. Rasionalitas mending hindari. Tapi kalau itu perang, masa perang kamu nggak mukul orang, nggak bunuh orang, nggak mungkin. Mengajarkan rasionalitas. Artinya jangan marah. Tapi kalau perang wajib marah karena perang gitu. Mengajarkan rasionalitas. Nah, sekarang daripada apa yang dijabarkan tersebut, kasih daripada Rasulullah SAW. Singkat cerita yang bisa saya ceritakan, ada seorang orang buta. Saat kemudian orang buta tersebut, dia dulu berdiri di persimpangan jalan hanya untuk mengatakan, Rasulullah itu adalah seseorang pembohong, penyihir, tukang tipu. Rasulullah itu adalah merupakan, wah, semua dihina, cacian kotor itu keluar dari mulutnya si buta tersebut. Yang secara riwayat, si buta itu adalah pagan Quraisy yang menyembah Lata, Uzza dan Hubal. Akan tetapi, ada pedagang yang di sebelahnya melihat si buta tersebut. Ketika kemudian si buta tersebut ya, melihat ada seseorang lelaki yang selalu datang memberi makan si buta tersebut. Dikasih makan si buta tersebut oleh lelaki tersebut. Akan tetapi, timing di mana si buta itu terus setiap harinya menyuarakan Rasulullah, memfitnah Rasulullah, mencaci Rasulullah setiap hari. Mengatakan Muhammad inilah, Muhammad itulah penyihir dan segalanya. Setiap hari si buta tersebut. Akan tetapi pada satu waktu sampailah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat. Lalu orang yang tidak menerima kematian Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq, bukan tidak menerima, lebih beliau yang terpukul dengan hilangnya orang yang suci itu. Beliau menangis, setelah menangis melihat riwayat kemana sering perginya Rasulullah. Sering perginya Rasulullah. Lalu ditanya-tanya kemana pergi Rasulullah. Ternyata Rasulullah pergi ke tempat si buta tersebut setiap harinya. Maka saat itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada pedagang tersebut, mana si buta yang sering dikunjungi oleh Rasulullah. Oh, itu dia. Ketika dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada si buta tersebut, dikira oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau, si buta tersebut, adalah merupakan orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang baik kepada Rasulullah. Ternyata beliau melihat bahwa si buta tersebut mencaci Rasulullah. Syoklah Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah ke sini? Ya, ngapain? Ya, setiap harinya memberi makan si buta tersebut. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq melihat satu sisi daripada Rasulullah. Bahkan sambil Rasulullah memberikan makan si buta tersebut, si buta tersebut menceritakan tentang hinaan terhadap Rasulullah. Jadi ini Rasulullah, kita bayangkan.
Dikasih makan oleh Rasulullah. Di mulutnya Muhammad itu penyihir, pembohong, pendongeng. Dia itu adalah merupakan orang yang keji, orang yang hina, tidak patut kalian percaya. Udah kek, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Disuapkan makanan. Maka saat itu Abu Bakar, karena itu adalah hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah, datanglah Abu Bakar. Ya udah, aku akan berdamai. Walaupun dia mencaci Rasulullah, aku akan berdamai dan memberi makannya. Karena Rasulullah dulunya sering kesini untuk memberi makan dia. Lalu kenapa aku harus marah? Sedangkan objek yang dituju oleh dia tidak pernah marah. Dia datang membawa makanan dan menyuapkan kepada Rasulullah, kepada si buta tersebut. Si buta tersebut bilang, siapa engkau? Ya saya. Jujur, siapa engkau? Ya saya. Saya membawakan makanan kepada Anda. Coba makan dulu. Sambil makan tersebut, si buta tersebut memfitnah lagi Rasulullah. Engkau tahu Muhammad yang bawa ajaran baru ke sini, dia itu pendusta. Dia itu orang yang keji. Dia itu adalah orang ahli sihir. Menghina. Aku kalau ketemu dia akan kuludahi. Untung aku buta, tak tahu bagaimana dia. Begitu engkau makan, begitu dia makan, dia sadar. Engkau ini siapa? Abu Bakar bilang, ya aku yang seperti biasanya. Bukan. Engkau jangan berbohong kepadaku. Engkau jangan bohongi aku. Pertama, suara yang aku dengar bukan suara ini. Yang kedua, orang yang memberi makanku, dia selalu meniup makanan, mendinginkan makanan itu sebelum disuap ke dalam mulutku. Mungkin efek emosinya Abu Bakar As-Siddiq, ya udah panas-panas pun disuapin. Orang mulutnya isinya adalah fitnahan terhadap Rasulullah kok. Itu orangnya kan. Udah kesel mungkin ya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, engkau bukan pria yang sering datang ke sini. Tidak mungkin engkau adalah prianya. Karena pria yang datang ke sini itu begitu baik. Dia membelikan makanan kepadaku. Sebelum dia menyuapiku, dia tidak lupa untuk meniup makanan tersebut hingga dingin, baru disuapkan kepada mulutku. Dan setiap satu suapan, dia mengambil satu kain dan membersihkan mulutku. Engkau bukan pria itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membisikkan, pria yang sering memberikan kamu makan, beliau telah wafat. Dia menangis. Kenapa pria itu telah wafat? Menangislah si buta. Dan yang paling membuat dirinya menangis ketika kemudian diwartakan kepada dia, dan yang meninggal dan yang datang ke sini selalunya dan memberi makan Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah, yang dalam mulut Anda hina setiap hari. Dalam mulut Anda setiap hari memfitnah dirinya. Lalu menangislah si buta, mengatakan, siapakah dia? Andaikan Tuhan memberikan aku satu kesempatan untuk melihat hal yang paling ingin kulihat, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah Muhammad ibni Abdullah, kata beliau kepada Abu Bakar. Dan akhirnya beliau, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Merinding, aku menangis, astagfirullah ya Allah. Begitulah kehebatan daripada Rasulullah dalam membawa Islam. Oke teman-teman, sekian reaksi kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.